Oke, selamat siang ya. Sekarang udah siang di sini ya. Selamat siang di sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Oke, kita jumpa lagi di kelas Project Risk and Quality Management Perumur University, program studi manajemen dan rekayasa konstruksi. Di pertemuan terakhir kita sebelum UAS ya, minggu ke-15. Week 15 di mana di hari ini kita akan membahas proses terakhir ya dari keseluruhan Project Quality Management, yaitu Control Quality Process. Nah, tanpa buang waktu lagi, kita akan langsung mulai masuk ke materi yang cukup singkat hari ini ya. Jadi setelah materi ini, kalau mahasiswa saya mau review, ayo kita review setengah semester untuk persiapan UAS. Oke, tujuan dari kuliah hari ini adalah pada peserta kuliah ini mampu paham definisi dan manfaat proses pengendalian kualitas ya atau control quality ya, lalu memahami proses dan ITTOs dari proses pengendalian kualitas proyek ini sendiri. ITTOs itu apa? Input, proses teknis, dan outputs. Nggak sering banget saya bahas itu ITTOs. Oke, nah jadi kita lihat lagi ya, kita review kembali yang namanya Project Quality Management dalam proses grup itu di mana aja sebenarnya. Ya, dari fase organisasi dan persiapan. Ya, lalu ke fase berikutnya, fase pelaksanaan pekerjaan, carrying out the work. Di fase organizing and preparation ada proses group planning. Ya, dan di mana di satu fase ini, fase carrying out the work itu ada proses grup eksekusi dan monitoring controlling di sini. Nah, di quality itu di mana? Apa saja proses quality management berperan di situ? Di proses planning ada develop quality management plan. Ini sudah kita bahas berapa pertemuan yang lalu ya? Pertemuan ke-9 ya, berarti 6 pertemuan yang lalu harusnya. 5 atau 6 pertemuan yang lalu lah kira-kira. Saya agak lupa juga kapan. Ya, nanti dilihat lagi aja di playlist YouTube saya ya. Nah, lalu di eksekusi proses grup ada manage quality ya atau performing quality assurance. Ini sudah kita bahas sebanyak 4 pertemuan ke belakang. Kenapa? Karena namanya quality assurance atau performing quality assurance atau managing quality di proses grup eksekusi itu sifatnya sangat sangat tergantung dari karakteristik dan ciri sangat tergantung dari karakteristik dari aktivitasnya apa. Ya, 4 pertemuan ke belakang ketika kita bicara managing quality atau performance quality assurance itu saya bagi menjadi 4 tahap gitu ya, 4 fase untuk untuk pekerjaan book testing, untuk pekerjaan mixing fresh concrete, lalu untuk pekerjaan rebar fabrication and installation, dan lalu yang terakhir yang minggu lalu barusan kita bahas yaitu untuk pekerjaan beton pracetak. Nah, itu semua sudah kita bahas prosesnya agar kita bisa menganalisis lalu menentukan dari keseluruhan proses tadi itu ya masing-masing di mana saja kita mesti ngecek, di mana saja kita harus memastikan semua proses ini benar dilaksanakan dengan benar gitu. Nah, lalu yang terakhir akan kita bahas ini adalah suatu proses yang berada dalam proses grup monitoring controlling, yaitu control quality. Nah, ingat lagi ya, namanya control quality dan quality assurance itu karena berada dalam satu fase yang sama, maka itu mereka itu sifatnya iteratif, saling mengawasi dan saling mengendalikan, saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ada proses, ada siklus continuous improvement di kedua tahap ini. Ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, bedanya quality assurance sama quality control itu apa? Yang namanya quality assurance itu adalah aktivitas-aktivitas yang terencana sistematis. Ya, ingat katanya itu kata kuncinya ada di activities ya, yang terencana dan sistematis, yang terimplementasikan. Terimplemented atau terimplementasikan artinya apa? Sudah terlaksana ya, terlaksana atau tereksekusi ya, tereksekusi ya. Berarti kan jelas yang quality assurance itu ada di proses grup execution ya, di proses grup
execution. Nah, udah jelas ada di situ. Nah, itu yang namanya quality assurance itu adalah sebuah aktivitas yang terencana sistematis yang dapat mendemonstrasikan ini berkualitas, dapat memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas. Jadi ini kalau kita bicara aktivitas, baik lagi ini adalah sebuah proses. Nah, maka dari itu, kalau kalian ingat-ingat lagi, 4 pertemuan ke belakang itu yang kita bahas adalah ya proses bikin casting, proses nyampur beton segar, proses pasang tulangan, proses pasang beton pracetak. Nah, itu semua proses di situ. Ya, agar apa? Agar semua prosesnya itu terencana dengan baik, sistematis. Ya, jadi maka dari itu yang namanya materi mengenai quality assurance atau performing atau managing quality itu ya bisa sampai sepanjang itu 4 pertemuan, karena itu tadi prosesnya itu akan sangat bergantung dari mau bikin apa gitu. Oke. Nah, sedangkan quality control ya ini itu adalah kolektif adalah suatu aktivitas yang berfokus terhadap apa? Barangnya. Maka dari itu aktivitas untuk yang ngecek. Hanya untuk mengecek aja, bukan aktivitas untuk membuat. Jadi namanya quality control itu adalah aktivitas untuk ngecek. Aktivitas ngecek. Kalau QA, bahasa sederhana adalah aktivitas membuat. Nah, ini bahasa yang paling simpelnya. Namanya QA itu fokus ke membuatnya, membikinnya, atau prosesnya. Kalau quality control itu berfokus ke aktivitas ngecek gitu untuk apa? Berfokus terhadap produknya atau result-nya. Quality control itu lebih aktivitasnya lebih lebih spesifik, lebih terfokus ya terhadap barangnya, produknya. Sedangkan quality assurance itu untuk memastikan produknya itu benar, nah maka itu berfokus pada proses, dia lebih luas. Dia lebih luas lingkupnya. Kayak gitu kalau ingat kembali gitu ya, barusan kita minggu lalu barusan kita bahas gitu ya. Aktivitas apa? Aktivitas installation dari precast ya, dari material pracetak minggu lalu kita bahas precast konkret gitu ya. Kita bahas proses liftingnya, kita bahas di situ ya. Lifting kita bahas cara mengangkat elemen pracetak, cara kita menyimpan storage ya, menyimpan dari elemen pracetak seperti apa. Itu semua adalah fokus dari proses untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus di situ. Nah, di mana proses-proses yang berkualitas itu perlu didukung oleh sebuah kebijakan yang ada dalam quality system sebuah organisasi. Ya. Nah, jadi berdasarkan perbedaannya apa sih quality assurance dan quality control nih? Kita simpulkan yang namanya QA itu berfokus pada proses, sifat. Nah, sedangkan kalau QC, jadi QA itu berfokus pada proses, kalau QC itu berfokus terhadap produknya. All about the product. Kalau QA proses. QA sifatnya proaktif, QC reaktif. Dalam artian apa? QA itu untuk QA itu ada untuk mencegah terjadinya masalah-masalah. Sedangkan QC sifatnya reaktif itu karena mereka itu mengidentifikasi, fokus untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada produk mereka. Yang namanya QA itu bekerja sepanjang product development. Jadi ketika produknya itu lagi dibuat gitu ya, sedang dibuat, itu QA itu ada terus, akan selalu ada mengawasi untuk mencegah terjadinya masalah-masalah. Kalau QC baru ada ketika barangnya itu sudah selesai, after the deliverable finish, itu baru mereka ada cek sama-sama si owner atau kliennya itu. Nah,
Cuman yang namanya QA/QC itu in most organization, in most construction organization gitu ya. Nah, itu berada dalam satu departemen yang sama. Ada QA/QC department. Ini biasanya ditangani, diketuai oleh satu departemen yang sama. Gitu. Jadi istilahnya walaupun mereka ini saling bertolak belakang, basically, gitu kan, sifatnya itu cukup bertolak belakang, tapi mereka harus berada dalam satu departemen. Gitu. Sifatnya check and balancing lah gitu. Ups. Nah, ya. Jadi by definition, control quality atau bab 8 subbab 8.3 PMBOK yang edisi ke-6 ini adalah proses monitoring dan recording results. Ya, proses perekaman hasil dan monitoring untuk menilai performa kinerja aktivitas sebuah proyek gitu. Berapa banyak hasil pekerjaan yang selesai, yang benar dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari customer atau dari owner. Benefitnya adalah ini untuk memverifikasi deliverable project dan mana yang memenuhi persyaratan-persyaratannya itu. Jadi untuk menghitung, untuk membuat analisis seberapa efektifnya kah kerjanya sebuah organisasi lah. Nah, ini kita bahas ITPOs-nya gitu ya. Singkat saja kita bahas ITPOs-nya. Inputnya apa saja? Inputnya pertama dari sini. Ya, ada PM plan ya dari quality management plan. Ini sudah jelas gitu ya, yang namanya pengendalian itu, yang namanya eksekusi ya, termasuk eksekusi dan pengendalian itu semuanya harus ada rencana dulu dari quality management plan. Lalu menggunakan project documents adalah Seno Register, quality matrix, dan test evaluation documents. Lalu yang dikontrol quality adalah deliverables-nya, barang-barangnya itu. Lalu performance datanya, nah, atau juga bisa menggunakan, dan termasuk juga menggunakan change request yang sudah terjadi, yang sudah di-approve. Gitu kan. Lalu IF dan OPA yang sudah jelas. Kalau quality management plan sudah kita bahas di 6 pertemuan sebelumnya, silakan kalian lihat kembali kuliah saya ya, di YouTube atau di Google Classroom, silakan ya. Di project document ini apa aja sih? Ada lesson register, semua informasi yang relevan dari project-project sebelumnya atau dari aktivitas sebelumnya, entah itu yang sudah berhasil atau itu yang masih ada kesalahan-kesalahan. Untuk apa? Tujuannya supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama atau mengulangi cara-cara kerja yang lebih efektif. Lalu ada quality matrix ya, ini quality matrix itu adalah daftar sebuah kriteria penerimaan untuk setiap deliverable dan bagaimana cara mencapainya. Bagaimana cara kita mencapai mutu beton yang bagus, kategori 50? Oh, caranya adalah seperti ini. Kenapa harus kategori 50? Karena disyaratkan oleh owner di pasal sekian, nomor sekian. Lalu yang ketiga, dokumen yang terakhir, yaitu dokumen-dokumen hasil uji dan evaluasi. Semua dokumen-dokumen hasil dari uji dan inspeksi. Nah, lalu dari aktivitas direct and managing project work, nah, ada tuh barang-barangnya tuh, adalah hasilnya tuh deliverables, ya. Beton kolom yang sudah tercor, pondasi yang sudah tercor, plat lantai sudah tercor, plat lantai yang sudah terpasang, apalagi namanya itu tulangan yang sudah terfabrikasi, dan itu ada deliverables. Semua verifiable product and unique gitu ya. Inilah yang akan hasilnya yang sudah dikerjakan dengan quality assurance yang terkendali, yang terencana, lalu dicek udah benar atau belum hasil kerjaannya di situ. Ya. Lalu work performance data kinerja proyek gitu ya, data-data kinerja pekerjaan ya, yang merupakan sebenarnya hasil dari observasi atau hasil dari inspeksi, pengamatan, dan quality matrix itu ya. Nah, lalu ada change request gitu ya. Change request itu apa? Termasuk tadi tuh. Ingat, yang namanya control quality dan quality assurance itu adalah sifatnya saling iteratif, muter. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada 4.6 integrated change control menjadi output, dia bisa menjadi input lagi. Gitu. Jadi ketika ada change control, kalau kalian mau ingat kembali change control itu apa, silakan dicari di
sekian banyak playlist YouTube saya gitu kan, di channel YouTube saya. Cari itu change control gimana. Kalau nggak salah saya bahas beberapa kali di scope management sama desk management, saya bahas 2 kali di situ. Jadi silakan cari aja di situ ya. Nah, jadi namanya change control, ketika sudah diajukan, lalu dinilai lalu oke, itu akan menjadi input lagi. Untuk apa? Untuk ngecek permintaan perubahan yang sudah disetujui ini apakah masih perlu dikoreksi lagi atau tidak. Apakah metode pekerjaan waktu itu diminta dirubah itu sudah berhasilkah? Sudah efektifkah? Sudah efisienkah? Atau belum? Schedule yang waktu itu direvisi, ya, yang diperpanjang, apakah sudah berhasil, yang sudah disetujui, apakah sudah berhasil mencegah proyek ini, makin tertunda, gitu kan? Sudah berhasil mencegah proyek ini dari kena denda dari owner kah atau tidak, atau belum? Nah, itu semua dicek lagi di situ. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya ada Work Performance Information ya, SPI, CPI itu adalah namanya Work Performance Information. Termasuk apa? Termasuk kalau dalam konteks quality management ada NCR ya, non-conformance report, atau nanti akan kita bahas ada macam-macam gitu ya. Lalu change request ini itu di sebelah sana kita bahas ya. Saya nggak akan bahas panjang lebar lagi di sini. Lalu ada quality control measurement, hasil-hasil dari aktivitas control quality di situ. Nah, ujug-ujugnya, pada dasarnya, yang namanya control quality itu adalah ketika nanti hasil quality control itu ada yang sudah diterima, sudah oke, ini loh yang dicari sebenarnya. Verified deliverables, ya, deliverables atau produk-produk hasil kerja yang sudah diterima, sudah lolos uji mutu semuanya, agar bisa menjadi uang. Inilah nanti akan dibayarkan. Lalu bagaimana cara kita menjalankan quality control gitu ya? Sudah jelas gitu ya, inspeksi dan testing gitu. Apa aja yang harus dicek dan dites, ini sudah kita bahas di 4 pertemuan sebelumnya gitu ya. Untuk struktur beton yang custom itu cuma di tempat atau pracetak ini sudah kita bahas panjang lebar 4 pertemuan. Jadi silakan diingat kembali. Ya, jelas lah, mudah-mudahan cukup jelas di inspeksi dan testing. Nah, atau menggunakan cost effect diagram atau diagram fishbone atau Ishikawa. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk ngecek kok ini ada satu elemen cacat, ini ada satu elemen kayak gompal, terus kenapa sih ini gompal mulu, kenapa sih ini kok gagal terus nih kenapa? Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mencari tahu akar permasalahannya di mana. Begitu udah ketemu akar permasalahannya di mana, itulah langsung dicegah, gitu. Itu langsung dikoreksi, diperbaiki di situ. Nah, lalu yang terakhir ada histogram gitu kan. Bisa ketahuan tuh dari sekian misalnya nih sering terjadi kegagalan atau defect. Ketahuan di titik mana. Kok kayak kegagalan gompal ini spalling misalnya ada defect spalling terjadi terus nih di sini di titik sini. Ada apa nih kok terjadi spalling terus? Atau di titik ini di titik penggalian pondasi yang dekat sini di area ini di area A misalnya. Kok ini sering terjadi kelongsoran? Hujan dikit langsung longsor, bahkan nggak ada hujan sering longsor, gitu. Atau nggak di area pintu masuk sedang terjadi komplain dari warga lumpur luber ke jalan umum. Nah itu ketahuan di situ ya ada masalah-masalah titik-titiknya di mana seberapa sering terjadi ketahuan di menggunakan data histogram ini. Makin dia sering terjadi, ya berarti harus cegah. Nah, lalu ada work performance information ya, ada quality, ada kinerja quality gitu kan. Ini diukur ada laporan QC tadi itu ya. Dicek berapa banyak yang lolos, berapa yang enggak. Yang lolos masuk ke NCR dan performance report. Atau menggunakan time class performance gitu kan untuk melihat tuh ya in relation with quality aspect itu berarti dari mana? Ada berapa banyak nilai deliverable yang sudah lolos inspeksi, yang sudah dibayarkan. Nah, untuk mencapai earn value itu berapa biaya aktual yang harus dikeluarkan, termasuk biaya material sisa scraping di situ. Inilah yang sudah saya bahas di kelas mana gitu ya, biaya waktu di pengendalian biaya waktu itu barusan saya tambahkan satu video tentang pengendalian biaya gitu ya. Silakan kalian lihat lagi di playlistnya video nomor 10 gitu kan. Waktu itu saya udah pernah merekam waktu itu, cuman akhirnya saya belum sempat upload. Akhirnya saya udah upload, itu ada di nomor 10 di playlist manajemen biaya waktu.
atau juga saya sudah bahas di kelas Introduction to Construction Engineering and Management, di kelas di kelas pengenalan manajemen rekayasa konstruksi. Itu kalau nggak salah di video ke nomor, lupa saya. Banyak saya bikin videonya soalnya, gitu ya. Nah, lalu yang harus kita bedakan adalah apa sih bedanya validasi lingkup dengan quality control. Ini yang juga sering menjadi pertanyaan juga. Jadi selain beda antara QC dan QA, QC dan scope validation-nya juga sering ketukar-tukar, gitu ya. Karena bedanya di mana sih Pak bedanya? Yang namanya quality control itu adalah untuk memastikan deliverable itu memenuhi persyaratan yang didefinisikan di quality management plan. Berfokus terhadap benar atau enggaknya sebuah produk, correctness of the deliverables, correctness of the products. Nah, ini dilakukan oleh Departemen Quality Control yang dilakukan oleh internal tim itu sendiri. Nah, sehingga nanti hasilnya dari tes quality control itu akan digunakan untuk scope validation, masuk ke di sini. Nah, sedangkan yang namanya scope validation itu pada dasarnya adalah paperwork-nya aja, formalitas, ya, formalizing the acceptance of deliverables. Ini sifatnya formalitas, ya, berfokus terhadap penerimaan sebagai deliverables, serah terima sebagai deliverables. Ada tanda tangan, ada prosedur untuk tanda tangan yang segala macam. Ini dilakukan oleh owner atau sponsor, ya, dilakukan oleh external team. Jadi ini sifatnya itu kalau yang ini ya, kalau yang ini, nah ini anggaplah misalnya ini sebuah organisasi ya, ini dilakukan secara internal, gitu ya, secara internal. Nah, kalau ini dilakukan oleh eksternal dari pihak pemberi kerja ke penyedia jasa. Kenapa saya sebut di sini pemberi kerja? Karena pemberi kerja itu bisa owner ke kontraktor, penyedia jasa itu kontraktor bisa, atau dari kontraktor ke penyedia jasa siapa? Subkon atau vendor, ya, subkon dan vendor itu penyedia jasanya di situ. Ya, jadi owner itu akan melakukan scope validation kepada kontraktor, ya. Kontraktor akan melakukan scope validation ke subkon dan vendor dan lainnya, pokoknya yang bekerja di bawah kontrak mereka. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya. Nah, lalu change request ini saya bahas sekilas saja karena untuk detailnya sudah saya bahas di kelas lain, ya, di video lain ya, silakan nanti kalian cari sendiri. Jadi namanya change request itu bisa berupa tindakan korektif, tindakan preventif, perbaikan defect atau update di situ. Nah, namanya QC report itu macam-macam. Ada namanya FDRs atau Food Deficiency Reports gitu ya. Ini kayak semacam laporan-laporan terjadi sebuah kecacatan gitu kan, ada laporan-laporan, Pak ini kita nemu gompal, Pak kita nemu di sini ada spalling, ada honeycomb, ada bleeding dan lain-lain misalnya seperti itu. Ya. Nah, cuman FDR itu baru menentukan seberapa besar saja, seberapa besar sebuah kecacatan. Kalau misalnya besar sekali kecacatannya, defect itu baru dinaikkan statusnya ke status non-conformance report. Tapi kalau misalnya kerusakan atau defect itu masih sifatnya minor, itu bisa langsung dikerjakan aja tanpa ada biaya tambahan atau material tambahan. Nah, ketika sudah dieskalasi menjadi NCR, nah ini menjadi masalah. Itu yang baru NCR itu biasanya makanya akan meminta penjelasan mengenai berapa biaya yang diperlukan untuk rework atau untuk perbaikan di situ. Nah, kalau lagi-lagi kalau misalnya NCR ini sering terjadi, nah itu makanya biasanya akan dieskalasikan lagi ke Contract Violation Notice atau CVNs. Nah, ini biasanya udah sifatnya udah mulai lebih ribet lagi lah. Ada pelanggaran kontrak gitu. Ini udah yang paling dihindari lah. NCR non conformance seperti itu sudah hati-hati jangan sampai terjadi NCR gitu. Apalagi sampai terjadi Contract Violation Notice, ini yang udah paling parah ini di sini ya, biasanya seperti itu. Jadi namanya quality management itu lama-lama pun juga pasti akan menyentuh kontrak juga. Ya. Nah, jadi NCR itu apa? NCR itu seperti ini, biasanya wujud bentuknya nih, wujud dokumennya seperti ini. Isinya apa? Ada penyebab
kepatutan atau ketidaksesuaian. Apa penyebabnya? Terjadi defect, terjadi segregasi agregat hal agregat kasar. Kenapa disebabkannya? Apa penyebabnya? Bla 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 bla. Gitu. Penjelasan mengenai tadi mengenai non conformance-nya. Syarat apa yang dilanggar? Misalnya selam beton diukur beberapa kali melebihi standar yang melanggar persyaratan diminta. Persyaratan adalah 12 cm plus minus 2 cm. Sedangkan di sampel sekian selamnya adalah 16 cm misalnya seperti itu. Jadi itu, wow, berarti ada syarat yang dilanggar. Lalu apa yang harus dilakukan? Lalu harus seperti apa? Ini ya. Jadi NCR itu harus dilaporkan apabila apa? Tidak sesuai dengan soft drawing, spektek, melanggar toleransi, tidak setuju material. Ya, ini minimal. Tapi NCR pun juga biasanya akan dilaporkan kalau apa? Kalau misalnya nih terjadi pelanggaran K3 juga bisa menggunakan NCR. Di beberapa organisasi gitu ya, apalagi yang quality dan safety-nya itu di bawah satu departemen gitu, NCR pun juga bisa berlaku untuk K3. Misalnya pekerja tidak bekerja di atas scaffolding yang dipasang oleh scaffolding bersertifikat, langsung NCR itu juga kayak begitu. Ya, pekerja tidak menggunakan safety shoes selama beberapa hari bekerja, itu masuk NCR. Itu bisa juga seperti itu. Ya, isinya apa ya sama gitu, apa yang dilanggar dan segala macamnya. Intinya apabila ada ketidaksesuaian terhadap peraturan-peraturan atau persyaratan, baik yang disyaratkan oleh owner atau terutama yang disyaratkan oleh owner, disyaratkan oleh klien dan disyaratkan oleh pemerintah, nah itu barulah masuk ke NCR di situ. Nah, atau bisa juga seperti ini template untuk kalau daily safety work inspection-nya. Ini yang sifatnya lebih rekapitulasi aja. Gitu. Biasanya ini kalau laporannya untuk tiap mingguan, NCR tiap mingguan itu seperti apa. Nah ini yang bentuk format NCR yang lainnya juga di situ. Bisa juga seperti ini bentuknya. Apa yang dilaporkan? Ada deskripsinya di sini, gitu ya. Ini ada deskripsinya. Ada standar atau prosedur reference. Ini maksudnya bisa mengacu ke standar SNI atau ke nomor klausul kontrak. Di situ. Lalu deskripsinya apa? Pelanggarannya apa terhadap standar prosedur reference ini apa? Gitu. Ya. Jenis laporan apa? Non conformance atau tindakan korektif gitu, atau bisa tindakan preventif ya. Jadi sebelum terjadi ketidaksesuaian pun ya sebenarnya juga bisa dilaporkan. Ini sebenarnya ada kesempatan untuk tindakan pencegahan atau opportunity for improvement sebenarnya. Juga seperti ini nih, gitu ya. Juga bisa jadi nama NCR itu nggak hanya sifatnya reaktif ya untuk tindakan korektif, tapi juga bisa sifatnya proaktif untuk tindakan preventif. Gitu. Yang melaporkan juga bisa jadi customer, bisa dilaporkan oleh timnya sendiri atau hasil audit oleh manajemen si kontraktornya. Juga seperti itu, ya. Nah, lalu apa nih akar masalahnya di mana? Lalu apa tindakan korektifnya apa yang diajukan gitu. Jadi seperti ini kira-kira ya. Nah, juga bentuknya seperti ini. Ya bisa juga jelaskan nih, oh seberapa minor atau mayor. Kalau gede, ini langsung tuh, biasanya langsung harus ditindak ke situ. Nah, jadi yang namanya control quality pada dasarnya adalah ini. 3 hal ini, menentukan dan applying the measures, monitoring, achievement, specific results. Ya, eliminate techniques for eliminate the causes of unsatisfactory performance. Gitu. Jadi menentukan teknik-teknik untuk mengeliminir kinerja yang nggak memuaskan seperti apa. Hingga pada akhirnya mendeliver quality dossier, ya, sebuah catatan, ya dokumen-dokumen yang akan melihat ini apakah efektif atau tidak di situ, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Quality control. Nggak ada? Oke, kalau mungkin belum ada pertanyaan, nanti silakan bertanya di kolom komentar di YouTube saya atau di kolom komentar Google Classroom saya. Oke, terima kasih dan kita akan jumpa lagi di UAS ya minggu depan. Terima kasih.